Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rohim Matam ini dari Rombel 3 dengan NIM 531422067. Saya di sini beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling dengan anggota kelompok saya yaitu mana yang tidak bisa? Yang pertama yaitu Alisa Barun, yang kedua ada Wanda Kaisa Nabila, yang ketiga Fikri Sabta, yang ketiga, yang keempat ada saya, yang kelima yaitu ada Rehan. Lanjut ke materi, yaitu pengertian sampel akan dibacakan oleh Wanda. Oke, terima kasih. Pertama yaitu pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan pengamatan yang diamati. Tujuan utama sampel ini adalah untuk memperoleh informasi tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Tiap fungsi dari variabel atau yang membentuk sampel acak disebut statistik. Suatu populasi terdiri dari totalitas pengamatan yang menjadi perhatian kita. Next. Tolong slide selanjutnya. Oke, yang kedua adalah pengertian rata-rata sampel. Rata-rata sampel adalah ukuran statistik yang menggambarkan nilai tengah dari sejumlah sampel yang diambil dari suatu populasi. Untuk mendapatkan rata-rata sampel, jumlahkan semua nilai dalam sampel dan bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah sampel. Rata-rata sampel adalah ukuran statistik yang menggambarkan nilai tengah dari sejumlah sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi. Untuk mendapatkan rata-rata sampel, jumlahkan sama semua nilai dari sampel dan bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah sampel. Sekian dari saya pengertian rata-rata sampel dan pengertian sampel. Mungkin bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Ukuran yang berikutnya yaitu ukuran lokasi data. Yang pertama itu ada rata-rata sampel, juga median atau nilai tengah. Yang ketiga metode sampel atau modus. Untuk rata-rata sampel sendiri mempunyai rumus sebagai berikut. X sama dengan 1/n plus sigma XI. Perhatikan bahwa statistik X mengasumsikan nilai ketika X1 mengasumsikan X sama dengan 1/n plus sigma N1 di mana I sama dengan 1 sama dengan 1. Nilai X1, X2 mengasumsikan nilai X2 dan seterusnya. Istilah rata-rata sampel diterapkan pada statistik X dan nilai yang dihitung X. Untuk contoh soal dan dari rata-rata sampel akan dibacakan oleh Fikri. Terima kasih. Sekarang saya akan membacakan contoh soal rata-rata sampel. Di sini ada 10 pasien menunggu di ruangan dokter. Sebelum menerima perawatan dari dokter, pasien diharuskan menunggu antrian. Data di bawah adalah lama pasien menunggu adalah sebagai berikut. 5, 11, 9, 5, 10, 15, 6, 10, 5, dan 10. Tentukan min atau rata-rata dari data pasien yang menunggu perawatan di atas dalam menit. Nah, menjawabnya adalah min sama dengan seluruh data tersebut dibagi dengan jumlah data tersebut. Di sini ada 5 tambah 11 tambah 9 tambah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 10 per 10. Hasilnya itu ada 86 dibagi 10 atau totalnya dibagi menjadi 8,6 menit. Nah, sekarang ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dalam sejumlah data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat di tengah-tengah data. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah.
Median lebih tahan terhadap nilai ekstrim daripada mean dan digunakan untuk menggambarkan pusat data ketika distribusi tidak simetris atau terdapat nilai ekstrim yang signifikan. Contoh median. Untuk data ganjil dan genap, min X untuk data ganjil sama dengan X dalam kurung N plus 1 bagi 2. Dan untuk data genap setengah dikali XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Untuk selanjutnya mode sampel akan dibacakan oleh Rehan. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin membacakan mode sampel atau yang biasa kita kenal tuh modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sejumlah data. Dalam kata lain, modus adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam kumpulan suatu data. Lanjut. Selanjutnya ada pengertian distribusi sampling. Distribusi sampel mengacu pada distribusi nilai-nilai yang dihasilkan dari pengambilan berulang-ulang sampel acak dari populasi yang sama. Dalam statistika, ketika kita tidak dapat mengamati atau mengukur seluruh populasi, kita menggunakan sampel untuk membuat inferensi tentang populasi secara keseluruhan. Distribusi sampel memberikan informasi tentang variasi dan pola nilai-nilai yang mungkin dihasilkan dari pengambilan sampel yang berbeda. Ini penting untuk memahami ketidakpastian dan kesalahan yang mungkin terkait dengan estimasi dari sampel yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara lebih umum. Apa itu distribusi sampling dari X? Distribusi sampling X dengan ukuran sampel N adalah distribusi yang dihasilkan ketika percobaan dilakukan berulang-ulang, selalu dengan ukuran sampel N dan banyak nilai hasil X. Distribusi sampling ini kemudian menggambarkan variabilitas rata-rata sampel di sekitar rata-rata populasi. Dalam kasus penyimpan ringan, pengetahuan tentang distribusi sampling X mempersenjatai analisis dengan pengetahuan tentang perbedaan khas atau nilai X yang diamati dan yang sebenarnya. Prinsip yang sama berlaku dalam kasus distribusi S kuadrat. Distribusi sampling menghasilkan informasi tentang variabilitas nilai S2 di sekitar O kuadrat dalam percobaan berulang. Ya, next. Untuk pengertian populasi akan saya jelaskan, yaitu populasi adalah Untuk pengertian populasi akan saya bacakan, yaitu populasi adalah kelompok lengkap individu, objek, atau peristiwa yang ingin kita generalisasi atau ambil kesimpulan tentangnya. Jadi populasi dapat mencakup seluruh populasi manusia, produk dalam lini produksi, atau elemen lain yang relevan dalam konteks tertentu. Nah, sementara itu, sampel adalah subset yang terdiri dari sebagian kecil anggota populasi yang dipilih untuk dianalisis atau dipelajari. Jadi, sampel dipilih dengan tujuan mewakili populasi secara keseluruhan. Penggunaan sampel memungkinkan analisis yang lebih efisien, murah, dan praktis daripada mengumpulkan data dari seluruhnya. Nah, untuk pengertian rata-rata populasi adalah nilai rata-rata dari seluruh individu dalam suatu populasi. Ini adalah jumlah dari semua nilai dalam populasi yang dibagi oleh jumlah individu. Lalu rata-rata sampel adalah juga perkiraan rata-rata populasi yang dihitung berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ini adalah jumlah dari nilai-nilai dalam sampel yang dibagi oleh jumlah individu dalam sampel. Dalam statistika, kita menggunakan rata-rata sampel sebagai perkiraan atau estimasi rata-rata populasi ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengamati seluruh populasi. Dalam beberapa kasus, rata-rata sampel dapat memberikan perkiraan yang cukup akurat tentang rata-rata populasi, terutama jika sampel diambil secara acak dan representatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.